Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan menganalisa 9 saham fundamental yang menarik untuk dipantau. Sebelum lanjut, disclaimer on. Ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi ada beberapa saham yang menarik dan berpotensi lanjut naik, juga ada saham yang mulai akan bangkit, alias saham yang memiliki tanda bullish reversal yang akan kita analisa di video ini. Jadi yang pertama kita akan bahas lebih dahulu untuk Astra International. Di mana ICE setelah koreksi yang terjadi kemarin, kita lihat ini menjadi area higher low kembali dan dilanjutkan dengan kenaikan, bahkan akumulasinya pun masih sangat bagus. Jadi teman-teman yang masih hold Astra International, ini dikasih peluang yang bagus nih untuk teman-teman bisa cuan lebih besar karena harga sahamnya berpotensi lanjut naik ya. So teman-teman yang sudah pegang di harga bawah, silahkan lanjut hold dan cukup aman nih sebenarnya untuk pegang saham big caps yang satu ini. Banyak teman-teman investor lain yang mungkin bilang, "Oh, saham big caps ini nggak kemana-mana harganya." Nah, ternyata kita melihatnya agak berbeda nih di Astra International karena kenaikannya ini sangat bagus ya dan memang sempat beberapa kali terkoreksi, namun koreksinya hanya menjadi, koreksi yang normal saja. Jadi Astra International kita cek akumulasinya pun masih cukup bagus, terutama dari KZ, AKYU ini adalah top buyer, terutama di hari Jumat kemarin. Jadi untuk ASII lagi-lagi saya tekankan ya bahwa ini masih sangat bagus untuk teman-teman hold dan semoga bisa cuan lebih besar lagi. Apalagi teman-teman yang sudah berjuang dari harga bawah gitu ya, sudah bersabar membeli buy on weakness, beli di harga bawah, bahkan diajak sideways lama gitu ya. Jadi ya ini adalah profit buah dari kesabaran teman-teman dalam menghold sebuah saham yang memiliki fundamental yang bagus. Jadi untuk Astra International kita cek di hari Kamisnya itu net buy 144 miliar dan di hari Jumat juga net buy 91 miliar. Bahkan ketika terkoreksi pun teman-teman bisa perhatikan di sini masih ada akumulasi atau net buy-nya. Sehingga Astra International ini ya bisa kita bilang saham big caps yang bangkit setelah penurunannya dari waktu itu di 7 ribuan ya, sempat turun ke level 4.500. So, teman-teman yang, masih pegang ASII ini sangat layak untuk teman-teman, hold, terutama sampai di dividen tahun depan. Kita lanjut ke saham Pegas. Untuk Pegas ada kenaikan 2% di hari Jumat kemarin, dan kita pun melihat bahwa normal correction yang terjadi ini mentok ya di MA 50-nya saja. Terakhir naik 2% di Rp1.760 per saham. Kita melihat bahwa akumulasinya ini masih bagus guys, terutama dari AK CCTP sebagai top buyer. Kalau misalnya kita lihat dari sisi retail, di sini Pegas mulai di take profit oleh investor retail ya. So, ada peluang juga Pegas bisa naik guys. Apalagi kalau misalkan labanya meningkat ya. Jadi untuk Pegas kita lihat ada net buy nih kemarin di penutupan Jumat itu 40 miliar, tepatnya 40,6 miliar dari investor asing. Sedangkan di minggu lalu memang untuk saham Pegas beberapa kali terkena net sell. Tapi dengan adanya akumulasi di hari Jumat ini menunjukkan bahwa asing sebenarnya masih tertarik guys untuk di saham Pegas ini. Jadi masih bisa untuk teman-teman hold terutama yang sudah buy on weakness di sekitar 1.600. Tapi jika teman-teman punya harga yang lebih murah lagi dan memang belum take profit ya, nanti bisa dicari guys untuk, resistennya, untuk take profitnya di sekitar 1.790 sampai 1.800. Tapi kalau misal teman-teman masih yakin nih untuk kenaikan Pegasnya sebenarnya masih bisa di-hold guys sampai di 1.900-an. Nah, ini adalah level yang, lumayan bagus sebenarnya. Tapi mungkin, masih butuh kesabaran ya untuk melihat akumulasi yang lebih lanjut terutama di minggu depan. Lalu kita pun akan bahas saham BTPS, karena BTPS, sudah cukup lama nih, dia sideways di harga yang sama ya. Jadi memang kalau seperti ini sebenarnya cocok juga untuk swing ya dengan, profit sekitar 10%-an ya. Jadi teman-teman, nge-swing di BTPS ini ya minimal dapat 10 sampai 12% lah. Tapi kalau misalkan nanti harganya tiba-tiba breakout dari resisten di 1.560, ini bahkan bisa lanjut naik, guys. Jadi untuk di harga sekarang karena, masih berada dekat dengan support, saya rasa masih peluang ya untuk teman-teman yang mungkin ingin mengincar, 7 sampai 8%.
Jadi untuk BTPS kenaikan terakhir itu 1,4% saja hari Jumat di Rp1.425 per saham. Kita melihat memang ini breakout di MA50, tapi kalau misalkan dilihat dari akumulasinya, asing juga mulai masuk. Ada YU, AK, CCBK, ZP, dan TP. Coba kita cek ya untuk saham BTPS. Untuk BTPS, teman-teman perhatikan di minggu lalu, ini akumulasinya masih terlihat bagus dengan tidak adanya net sell yang besar. Jadi net sell-nya ya tipis-tipis saja sebenarnya, hanya berkisar 2 miliar ya. Di hari Kamis itu net sell-nya 2,2 M. Tapi minggu lalu itu sempat akumulasi 7,3, 6,5 miliar. Sehingga net buy-nya ini sebenarnya masih bagus. Jadi untuk BTPS semoga nanti investor asing borong lagi dan kita lihat juga di minggu sebelumnya masih menarik ya untuk BTPS ini. Jadi teman-teman yang kemarin sudah buy on weakness di sekitar 1.300-an sampai sekarang di 1.400 ini masih bisa di hold guys. Tapi untuk teman-teman yang mau trend following nanti perlu ada rencana untuk averaging down ya, jika ternyata kembali lagi ke zona supportnya di sekitar 1.300 di MA 150. Ini merupakan titik penting atau support penting nih untuk BTPS. Karena kalau misalkan jebol level support ini, maka ada potensi BTPS malah turun. Kita lanjut ke BSDE guys. Ini saham yang sebenarnya sempat naik dari level terendahnya di 775, sempat naik ya ke 1.180-an. Lalu ternyata ada koreksi lanjutan, tapi tidak sampai breakdown di bawah MA 150-nya, sehingga ketika dia sideways, BSD ini kembali menarik. Bahkan di hari Jumat itu kenaikannya 2% di Rp970 per saham, dan terlihat asingnya kembali akumulasi. Kita cek ada KZ, AK, CCBK yang net buy, dan jika dilihat beberapa retail juga mulai ikut masuk, namun ada beberapa lainnya yang justru jualan. Ada PDY, POD, lalu ada NI dan SQ. Jadi kita langsung saja cek untuk BSDE. Ternyata BSDE di 2 hari terakhir mulai diakumulasi. Hari Kamis net buy 1,8 M dan Jumatnya net buy 3 miliaran. Dengan kenaikan yang belum terlalu tinggi, saya rasa ada peluang untuk entry buy di BTPS. Sorry, di BSD ya. Tapi kembali lagi disclaimer on, karena semua keputusan investasi di tangan masing-masing. Kita di sini hanya bantu teman-teman nih untuk melihat peluang ya di saham-saham yang mungkin saja ada peluang untuk kembali naik ataupun reversal. Kita lanjut ke GJTL guys. Saham GJTL kalau diperhatikan memang sudah naik ya dari area low-nya di 930-an. Lalu sejak tanggal 20 Oktober ini perlahan-lahan mulai naik dan kenaikan yang cukup tinggi itu di tanggal 24 dengan kenaikan 6%. Tapi ada potensi yang oke untuk trend following, di mana kita lihat dari Jumatnya naik lagi 2,8%, bahkan disertai dengan adanya akumulasi asing. Kita cek akumulasinya dari KKTPCP sebagai top buyer dan retail mulai jualan lagi nih. Sehingga untuk GJTL salah satu saham yang juga oke untuk teman-teman yang mau trend following. Di 3 hari terakhir kita lihat akumulasinya mulai bagus meskipun di hari Rabu Kamisnya belum terlalu besar, hanya sekitar 600 sampai 900 juta. Tapi di di hari Jumatnya itu net buy 2,7 miliar. Jadi oke lah untuk kita pantau juga nih saham GJTL-nya. Kita lanjut ke saham ESA guys. Untuk ESA-nya naik 4,8% di hari Jumat, close Rp655 per saham dan berhasil breakout di atas MA50. Jadi untuk ESA ini juga layak lah untuk kita cek nih akumulasinya. Kalau misal kita lihat di hari Jumat akumulasinya besar terutama dari NIS, SPD dan beberapa asing seperti ZP, AK, CP dan juga BK. Langsung saja kita cek guys untuk saham ESA. Ternyata di 3 hari perdagangan terakhir akumulasi asingnya mulai masuk ya. Meskipun di hari Rabunya belum terlalu besar, tapi di hari Kamis ini mulai net buy cukup besar nih 4,6 M dan hari Jumatnya di 1,8 M. Jadi ESA saya rasa juga cukup menarik ya untuk dipantau, apalagi sempat naik guys ke 760-an dan semoga benar-benar rebound di mana MA50-nya sudah berada di area yang lebih tinggi dibandingkan MA yang lebih besar. Jadi ini sebenarnya ketika ada crossing moving average ini salah satu tanda reversal juga. Tapi
yang membuat kita lebih yakin sebenarnya dari sisi akumulasi asingnya. So, saham ESA akan kita masukkan juga ke dalam watchlist untuk hari Senin. Lalu kita coba lihat juga saham Toba, guys. Nah, Toba ini juga kan merupakan salah satu saham yang sempat naik ya. Sempat naik tinggi dari harga sideways. Ini kan sideways cukup lama bahkan sempat turun, lalu tiba-tiba beranjak naik dan di awal Juni ini kenaikannya sangat tinggi. Meskipun beberapa kali memang ada normal correction, tapi masih bisa melanjutkan kenaikan dan kenaikan yang terjadi di Toba itu juga karena akumulasi asing. So, kita coba lihat ya untuk Toba ada akumulasi dari ZP CCBK. Retailnya sih kita lihat mulai jualan juga nih untuk di saham Toba. Either mereka cut loss atau take profit ya. Banyak sekali guys. Jika kita perhatikan di hari Jumat ternyata ada net buy 4,8 M meskipun belum terlalu besar jika dibandingkan dengan net sell-nya, tapi layaklah kita lihat nih, kita pantau. Semoga benar-benar nanti rebound dan bisa berpeluang cuan juga jika kita buy di sekitar MA 150-nya. Tapi untuk Toba ini memang masih perlu dilihat dulu ya, atau wait and see lah, kita wait and see dulu. Jangan sampai terburu-buru masuk karena bisa jadi masih, bisa turun. Ya jadi jangan sampai ketika nanti jebol support di bawah 780 teman-teman masih hold, karena di 780 ini artinya, adalah support terdekat untuk Toba. Jadi kalau misal jebol, lebih baik batasi resikonya. Kita coba lihat juga saham satu ini, ada Pewon, di mana Pewon naik 1%-an di hari Jumat. Kalau misal kita perhatikan price action di minggu lalu masih cukup sideways, setelah sempat naik ya di, akhir Oktober. Di tanggal 20 Oktober ini sempat naik guys, dan ya mulai sideways kembali. Kita cek memang ada distribusi, terutama dari YUODXC, namun ada KZAK sebagai top buyer-nya. Kita coba lihat dari sisi investor asing. Untuk Pewon ternyata minggu lalu itu net buy-nya lebih besar, teman-teman lihat ya. Asingnya masuk keluar. Tapi jika dilihat dari value-nya, ini lebih besar value untuk net buy-nya. Jadi teman-teman jangan terkecoh ya. Ternyata Pewon ini diam-diam diakumulasi asing meskipun beberapa hari memang sempat terlihat adanya net sell. Jadi Pewon salah satu saham yang menarik juga guys. Kita mungkin akan masukkan ke dalam watchlist. Jadi dari 9 saham ini ya teman-teman silahkan nanti dipantau dulu ya. Jangan sampai buru-buru masuk tanpa adanya analisa. Lanjut kita ke ACES. Nah, ACES ini juga memiliki tanda reversal. Salah satunya dari price action, di mana koreksi kemarin ini menjadi area higher low karena hari Kamis dan Jumatnya lanjut naik. ACES-nya naik 2,6%, close di Rp458 per saham, masih berada di zona yang cukup rendah karena sempat turun ke level 420-an. Untuk ACES ada distribusi. Kita lihat ada YPBK sebagai top seller dan DXCC, lalu ada AKDRZP sebagai top buyer-nya. Retailnya sih keluar guys dari ACES. Jadi bagaimana nih asingnya, apakah masuk ketika retail keluar atau bagaimana? Kalau misalnya kita lihat memang di minggu lalu ini cenderung net sell, tapi di hari Jumatnya ada net buy 2,7 M sehingga cukup menarik untuk dimasukkan juga nih ke dalam watchlist. Semoga di minggu depan ya, Senin sampai Jumatnya kita melihat ada perkembangan yang baik untuk akumulasi asing terhadap saham ACES. Tapi kalau misal teman-teman berani untuk ambil resiko lebih awal, ya tanpa menunggu asingnya borong ya silahkan ya, pilih dari beberapa saham yang memiliki tanda reversal yang mungkin sudah kita bahas ataupun yang belum kita bahas. Kalau misalkan ada saham yang menarik, silahkan teman-teman tulis juga di kolom komentar, ya mungkin nanti kita akan lihat lah untuk hari Senin. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat ya. Kita sudah bahas Astra International, Pegas, lalu ada BTPS, BSDE, GJTL, ESA, lalu ada Toba, Pewon, Aces, dan kita akan coba lihat saham yang paling banyak diakumulasi asing yang juga kemarin sudah kita bahas ya. Ada BBCA, Petrosi, Brand, BBNI, lalu Astra International termasuk ternyata, lalu ada Bank Mandiri, CDIA, Telkom, Pegas, Tins, Bufa, Cuan, PANI, UNTR, lalu ada JPFA, INDF, Cepin, BBTN, dan MAPI.
Oke, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.